Temuan pekerja yang terinfeksi COVID-19 dalam jumlah besar ini pernah terjadi juga sebelumnya ya. Nah, kemunculan klaster baru dari sektor industri diketahui saat sejumlah pegawai positif terinfeksi, kemudian pihak pabrik melakukan rapid serta swab test ya kepada para pekerjanya. Dan berikut klaster COVID-19 di sektor industri yang kami rangkum. Dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita buka data-datanya. Yang pertama yang menjadi highlight adalah klaster pabrik di Tangerang. Ini tidak disebutkan nama pabriknya apa, tapi disebutkan di Tangerang, di wilayah Jatiuwung. Jadi ini terjadi pada Agustus 2020. Baru sekali ya. Nah, kalau kita lihat ini dia, sebanyak 43 karyawan dari sebuah pabrik di daerah Jatiuwung, Kota Tangerang. Ada 43 karyawan, ini dinyatakan positif COVID-19. Kasus ini berawal saat seorang karyawan dinyatakan positif COVID-19. Jadi pihak pabrik kemudian berinisiatif melakukan rapid test. Nah, rapid ini diketahui ada 60 pekerja pabrik dinyatakan reaktif. Diteruskan kemudian 43 orang merupakan warga Kabupaten Tangerang yang bekerja di pabrik tersebut. Sementara 17 lainnya merupakan warga Kota Tangerang. Dan kemungkinan besar ini penularan terjadi di tempat makan dan juga ruang ganti pakaian para pekerja. Pemkot Tangerang sendiri tidak menutup pabrik, namun karyawan tetap bekerja dari rumah untuk sementara waktu. Pihak pabrik juga akhirnya menata ulang ruang ganti dan juga tempat makannya, mungkin supaya interaksinya tidak terlalu dekat dengan satu yang lainnya ya. Dan ini sesuai dengan standar protokol kesehatan. Oke, berikutnya. Yang juga jadi highlight adalah klaster pabrik PT Unilever Indonesia Tbk Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ini bulan Juli 2020 terjadinya. Nah, ini kalau kita lihat kasus COVID-19 di unit usaha Unilever ini mulanya menimpa karyawan bagian engineering di pabrik yang memproduksi minuman teh. Pemkap Bekasi kemudian melakukan pemeriksaan dari satu karyawan ini dan pemeriksaan semua karyawan yang berkontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif. Hasilnya dari satu ada 23 karyawan yang terpapar COVID-19. Kemudian sebagai langkah penanganan, PT Unilever Indonesia akhirnya menghentikan sementara operasional mereka di gedung. Jadi 2,5 minggu berselang, akhirnya perusahaan kembali mengaktifkan kegiatan. Artinya lebih dari 14 hari ya setelah ditutup. Oke, berikutnya. Ini juga yang jadi highlight di bulan Mei 2020. Kita masih ingat karena ternyata tinggi sekali paparan di sana. Ada 77 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di pabrik rokok ini, dan ini diketahui setelah 2 pegawai pabrik meninggal dunia dan dinyatakan positif. Jadi pabrik kemudian akhirnya melakukan rapid test pada 500 pegawainya dan hasilnya ditemukan ada 100 pegawai yang reaktif. 7 diantaranya berstatus PDP karena punya gejala klinis dan dirawat di rumah sakit rujukan. Kemudian 100 pegawai yang reaktif ini akhirnya menjalani isolasi dan menjalani swab test. Jadi sejak temuan kasus positif ini pabrik menghentikan kegiatannya untuk berhenti beroperasi ya. Oke, berikutnya adalah pabrik pengolahan kayu PT Kutai Timber Indonesia di Probolinggo. Ini juga terjadi pada bulan Juli 2020. Nah, kalau kita lihat ini ada 11 orang yang terinfeksi positif COVID-19 usai menjalani rapid test dan juga swab test. Hasilnya 11 orang dinyatakan positif dan sebagai bentuk penanganan dari ada 3.000 karyawan ya. Lebih dari 3.000 karyawan akhirnya diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan pengelola atau pengusaha ini menyemprotkan desinfektan terutama di bagian produksi dan juga pengepresan, di mana 8 karyawannya terpapar dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia.